Bos. Baik, Pak. Oke, apakah sudah muncul, teman-teman? Sudah, Mas. Mengingatkan untuk setiap presentator kelompok diusahakan jangan terlalu banyak jeda karena akan membuang waktu. Ketika ada pertanyaan, silakan langsung dijawab. Gitu ya. Jadi ini akan Baik. mempengaruhi penilaian. Tadi Herbalo penilaiannya kurang karena terlalu lama jeda dalam menjawab ya. Kalau Nona Kimbab tadi 95 lah nilainya. Herbalo di bawah 95. Silakan, masih ini lagi. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat wabarakatuh. pagi, teman-teman semua. Selamat pagi juga Bapak Sopyan selaku mentor LST kita. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan salawat beriring salam kita curah limpahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Pada kesempatan ini, kelompok DR Snacker akan mempresentasikan mengenai tentang review aplikasi HR tools dari Enterfine yang mempunyai slogan solusi mudah dalam manajemen SDM. Pada kesempatan kali ini, saya bersama Kak Aji Permana, karena yang dua lagi kebetulan berhalangan hadir dan insya Allah di malam hari. Langsung saja, agendanya yang pertama yang pasti perkenalan HR Tools, apa saja nanti akan saya bahas. Kemudian mengapa harus memilih HR Tools Enterfine ini. Kemudian fitur utama HR Tools by Enterfine apa saja nanti akan dibahas. Kemudian panduan penggunaan lengkapnya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Kak Aji. Silakan. Oh iya baik, di sini saya akan menjelaskan tentang perkenalan dari HL Store, di mana template yang dapat membantu perusahaan dalam mengolah seluruh keperluan manajemen sumber daya, baik dari segi pengajian otomatis, terintegrasi dengan email, kehadiran dan juga laporan-laporan yang mendalam mengenai performa serta biaya dalam pengelolaan sumber daya manusia yang sudah terjalankan. Artinya bahwa HR Tools ini yaitu pengelolaan SDM seringkali menjadi tantangan sendiri bagi beberapa perusahaan. Banyak data yang harus dipantau, analisa kinerja yang mendalam, serta kebutuhan untuk menjaga efisiensi operasional untuk menjawab tentang terus dan juga terus ini juga menawarkan sebuah platform yang mampu mengotomatiskan proses-proses ini dengan integrasi yang cerdas dan fitur-fitur yang disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan di zaman sekarang atau di zaman modern di zaman modern. Oke, next yang kedua yaitu tentang mengapa harus memilih HR Tools ini. Jadi ada beberapa. Yang pertama yaitu pengelolaan sumber daya manusia yang cepat dan efisien, di mana HR Tools ini memudahkan dan mempercepat berbagai proses yang biasanya memakan waktu dan cukup lama sehingga dapat dipotong sesuai efisiensi waktu seperti pengajian manual, penilaian kinerja karyawan, dan pengelolaan kehadiran. Oleh karena itu dengan HR Tools ini proses-proses ini dapat diotomatiskan secara mengurangi kesalahan manusia dan mungkin harus untuk fokus pada strategi pengembangan karyawan dan budaya perusahaan. Yang kedua yaitu solusi otomatis untuk pengajian, absensi, dan kinerja. ARF ini juga menyajikan berbagai fitur otomatis seperti menghitung gaji berdasarkan jam kerja dan absensi, sehingga tidak diperlukan menghitung manual. Namun dengan adanya otomatisasi ini, perusahaan dapat mengurangi beban administratif yang seringkali memakan waktu dan menurunkan resiko kesalahan. Yang ketiga yaitu terintegrasi dengan Google Sheet dan email, di mana salah satu keunggulan dari hal seperti ini terintegrasi dengan alat-alat kerja yang sudah bisa digunakan oleh perusahaan seperti Google Sheet dan email, di mana ini memudahkan manajemen dalam melihat mengolah
data sumber daya manusia secara langsung di spreadsheet, dan itu juga dapat di spreadsheet ini biasanya dari perusahaan itu dapat mengirim beberapa jadi link ya. Jadi link itu hanya bisa dilihat oleh beberapa stafnya aja, tapi tidak dapat dirubah. Yang next untuk selanjutnya yaitu ada dari fitur utama HR Tools. Yang pertama ada slip gaji otomatis, yang kedua integrasi email, yang ketiga manajemen presensi dan cuti, yang keempat dashboard umum, yang kelima itu dashboard karyawan atau laporan detail per karyawan KPI atau evaluasi performa karyawan. Oke, next. Oke, terima kasih Kak Aji. Untuk tampilan toolsnya mungkin seperti ini teman-teman. Yang pertama tadi ada slip gaji otomatis, di mana nanti aplikasi ini berbentuk Google Sheet yang terintegrasi dengan email. Nanti di situ bisa dimasukkan berapa gaji terhadap karyawan A, B, C, dan berapa potongannya, berapa kompensasinya, berapa seputar penggajian. Selain itu, dari slip gaji tersebut bisa diintegrasikan lewat email. Tampilannya seperti ini, nanti ada emailnya, mungkin bisa ditambah juga kata-kata pembukanya, body emailnya seperti apa, lalu mengirimkan slip gaji yang telah dibuat otomatis sebelumnya. Kemudian tampilan selanjutnya mengenai manajemen presensi, di mana di HR Tools ini terdapat juga manajemen presensi mengenai tentang kehadiran eh, setiap karyawan. Di karyawan A, B, C, kehadirannya berapa nanti bisa didata mulai dari setiap bulannya dan bisa diintegrasikan ke email. Kemudian ada juga terkait dengan cuti, kalender cuti, yang mana kalender cuti ini berguna agar tidak terjadi bentrok antara jadwal sesama karyawan di setiap jadwal cutinya. Tampilannya kurang lebih seperti ini teman-teman. Kemudian selanjutnya ada tampilan mengenai dashboard umum, di mana dashboard umum ini terkait dengan jumlah karyawan yang ada berapa dan rata-rata gaji per setiap karyawan ataupun total karyawan yang ada pada perusahaan tersebut. Kemudian ada dashboard karyawan. Karyawan ini berfungsi untuk melihat bagaimana performa karyawan dari hari ke hari, dari waktu ke waktu, dari bulan ke bulan, ataupun dari tahun ke tahun. Sudah tersedia pada HR Tools ini mengenai dashboard umumnya seputar semua karyawan atau seputar perusahaan, dan dashboard karyawan seputar karyawan dari performa, entah lagi performanya sedang baik atau sedang buruk, insya Allah terlihat pada HR Tools ini. Kemudian selanjutnya ini terkait demo HR Tools-nya, izin menampilkan. Mohon izin. Izin menampilkan demo terkait dengan HR Tool dari Entrepine. Template pengelolaan SDM by Entrepine, tools yang bakal menjawab permasalahan bisnis kamu di area SDM. Mempunyai banyak fitur yang didesain secara khusus berdasarkan kebutuhan para owner bisnis. Fitur pertama, slip gaji otomatis, membantu menghemat waktu para owner bisnis dalam proses pembuatan slip gaji, perhitungan gaji, karena sudah dibuat sedemikian rupa agar terintegrasi dengan data-data terkait. Kita coba lihat gimana cara kerjanya. Pertama, kita pilih nama karyawan, lalu nanti akan keluar data-data terkait seperti gaji pokok, absensi, dan sebagainya. Nah, setelah itu kalian bisa update data tambahan yang pengaruh ke gaji, seperti insentif, potongan, reimburse, lembur, dan data lainnya. Kalau sudah, bakal muncul di kanan nih, preview slip gajinya. Kalian bisa adjust juga isi body emailnya gimana di bagian sini. Lalu tinggal klik
dan email pun terkirim. Nanti di email tampilannya akan seperti ini. Fitur selanjutnya ada laporan kehadiran. Nah, biar kalian bisa manage setiap karyawan tentang statistik kehadirannya. Bisa lihat per nama karyawan, namun bisa juga tuh lihat secara keseluruhan. Misal pengen lihat siapa yang cutinya paling tinggi atau lemburnya paling tinggi. Nah, untuk bisa dapetin data, kalian cukup update di halaman catat kehadiran dan catat absensi. Cara catatnya simple dan mudah banget pokoknya. Selain itu ada fitur kalender cuti. Ini simple tapi ngaruh banget loh. Bayangin kalau kita nggak manage nih kalender cuti, terus tiba-tiba kelanjur approve cuti buat 2 orang di hari yang sama. Padahal tim itu cuma ada mereka berdua. Kan bakal pusing banget tuh. Nah, dengan kalender cuti ini, kalian bisa manage dengan gampang seluruh data kalender cuti dari setiap karyawan kalian. Kalau beli produk Entreven tuh nggak afdol kalau nggak ada analisanya. Karena kita pengen banget para owner bisnis bisa ambil keputusan based on data. Bahkan di area ADM ini. Ada 2 dashboard di tools ini. Satu dashboard umum. Ini bisa kasih kalian gambaran tentang situasi SDM di bisnis kalian sekarang. Dari berbagai point of view seperti ada berapa pekerja aktif, rata-rata gaji, rata-rata yang kerja sekarang nih udah berapa lama, lalu ada tren pengeluaran gaji. Dan berbagai statistik lain yang kasih gambaran kondisi bisnis kamu. Yang kedua, ada juga nih dashboard karyawan. Ini isinya benar-benar merangkum data tentang karyawan itu dari sisi profil, lalu statistik tentang kehadirannya, tren KPI atau performa, di mana ini ada page juga untuk kalian bisa catat KPI per karyawannya. Jadi tools ini juga bantu sampai ke area ini loh. Nah, selain itu juga ada tren gaji per karyawannya. Jadi bisa ingat deh kapan terakhir kali naikin gaji karyawan tersebut. Fiturnya lengkap banget kan? Lalu ini benar-benar kami bikin sedemikian rupa agar bisa jawab problem yang ada. Plus hemat waktu juga. Jadi kalian bisa Oke, mungkin kurang lebih seperti itu teman-teman. Dan yang menjadi catatan, panduan penggunaan lengkapnya yang lebih lengkap dari video ini akan diberikan ketika kita sudah melakukan payment atau pembayaran produk digital tersebut. Dan pembayarannya hanya cukup sekali di awal, tidak ada biaya per bulannya, langganan sekian-sekian tidak ada. Ini cukup membayar HR Tool di awal saja. Kurang lebih di angka 1 jutaan. Ya. Oke, mungkin dari kelompok kami BR Sneaker itu saja. Sumber daya manusia bukanlah sesuatu yang kita lakukan, melainkan hal yang menjalankan bisnis. Itu sebagai penutup, paling kurang lebihnya mohon maaf bila masih banyak kekurangan dalam penyampaian, dan terima kasih atas perhatian. Selanjutnya kita lanjut ke sesi tanya jawab. Persilakan untuk para peserta yang ingin bertanya. Mulai dari Kak Cindy ya, izin bertanya, apakah tantangan yang biasanya dihadapi oleh perusahaan saat menggunakan Entrefine HR Tool? Untuk tantangan sendiri, karena Entrefine ini berbasis data driven, berbentuk template Excel ataupun Google Sheet, jadi paling tantangannya tidak bisa terintegrasi mulai dari perekrutan, mungkin atau pencatatan kehadiran absen sampai slip gaji akhir. Paling hanya mencatat di rekapitulasi kehadiran, rekapitulasi penjadwalan cuti sampai slip gaji otomatis yang terintegrasi dengan email. Itu saja Kak Cindy. Apakah ada yang dipertanyakan kembali? Cukup, terima kasih. Selanjutnya, Angga Saputra. Bagaimana Entrefine membedakan dirinya dari aplikasi lain yang juga menawarkan solusi manajemen HR?
Mungkin perbedaannya Entrefine ini berbasis data driven Google Sheet seperti apa yang tadi sudah disampaikan, dan yang membedakan dia hanya berfokus pada rekapitulasi kehadiran, penjadwalan cuti ataupun seputar kehidupan karyawan yang eh, sesudah onboarding ya, bukan dari yang membedakan, bukan dari awal rekrutmen ataupun catatan kehadiran seperti absen. Ini hanya berfokus pada rekapitulasi kehadiran hingga pencatatan slip gaji yang terintegrasi lewat email. Dan yang membedakan pula tidak ada biaya langganan per bulan. Seperti yang saya tahu, segelintir banyak yang berbiaya langganan. Kalau ini hanya cukup bayar di awal. Walaupun mungkin jumlahnya cukup besar, cuman bayarnya cukup sekali. Itu saja. Kak Angga, apakah ada yang dipertanyakan kembali? Cukup Kak, cukup. Selanjutnya Muhammad Irfan, izin bertanya Irfan dari Aura Shop, apa saja fitur utama HR Tools yang membedakan dari sistem manajemen SDM? eh Fitur utama HR Tools yang membedakan dari sistem manajemen SDM lainnya, kurang lebih fitur utama HR Tools hampir mirip-mirip dengan aplikasi lain, cuman yang membedakan mungkin selain di pembayaran payment tadi tidak ada biaya langganan. Data ini sangat dijamin aman karena kepemilikannya hanya dimiliki oleh beberapa orang saja kalau berbentuk Google Sheet. Walaupun mungkin bentuk Google Sheet bisa dibagi-bagi lewat link, cuman pastinya dari pihak HR ataupun yang berwenang pasti tidak semaunya membagikan link atau template seperti ini. Mungkin kurang lebih seperti itu Kak Irfan. Masih ada yang dipertanyakan atau kurang jelas? Cukup Bang Irgi. Oke, kemudian ini Sapitri Sukma Pratiwi, izin bertanya, apakah Entrefine Tools ini dapat digunakan untuk mengelola karyawan remote atau hybrid, dan bagaimana cara memantau produktivitas dan kinerja karyawan di Entrefine HR Tools? Untuk Entrefine ini belum bisa digunakan untuk mengelola karyawan remote atau hybrid secara jarak jauh, karena itu kan memerlukan seperti yang tadi aplikasi sebelumnya ya, seperti GPS seperti itu. Jadi kalau sampai mantau ini karyawan bandel atau enggak, tidak sampai seperti itu. Paling kalau ini hanya mereka pitulasi hadir atau tidaknya karyawan ini, nanti habis itu dicatat kehadirannya berapa, sekian sekian sekian, kemudian ditambah dengan nanti diakumulasikan sampai ke penggajian, dan nanti ya seperti itu kurang lebih alurnya. Tidak sampai ada pemantauan secara online lain. Ini hanya pencatatan saja. Kurang lebih seperti itu Kak Sapitri. Ada yang ingin ditanyakan kembali? Sudah Kak, terima kasih. Oke, baik. Selanjutnya, bagaimana cara integrasi Syahrul Ramadan? Bagaimana cara integrasi HR Tools ini dengan sistem yang sudah ada di perusahaan? Paling integrasinya belum bisa untuk template ini diintegrasikan secara langsung. Mungkin ada ada import yang harus kita keluarkan lebih kalau kita selaku HR dan menggunakan tools ini. Misalkan di rekap kehadiran melakukan tools ini, mungkin bisa langsung ditampilkan dalam tools ini dan membutuhkan import dari kita yang menjadi seorang HR. Enggak langsung otomatis seperti di aplikasi sebelumnya. Paling itu sih Kak Syahru.
Oke, butuh effort lebih Mas Rifki, dari kita. makasih banyak. Iya, terima kasih Kak Sal. Selanjutnya Kak Alif Bayu Nugroho, apa keunggulan Interfine dari aplikasi yang lainnya? Mungkin selain datanya dijamin aman, melakukan pembayarannya cukup 1 kali seumur hidup. Itu aja. Kak Alif, ada yang masih dipertanyakan? Cukup Bang. Oke, terima kasih Kak Alif. Kemudian Kak Uswal sana izin bertanya Kak, apa saja sih fitur utama yang dimiliki HR Tool untuk manajemen karyawan yang efektif? Seperti yang sudah dijelaskan tadi, fitur utamanya ada putar slip gaji otomatis, kemudian bisa integrasi ke email, kemudian juga ada manajemen presensi, kemudian ada juga penjadwalan cuti drop satu sama lain. Selain itu juga untuk melihat analisa dari si kinerja perusahaan ataupun karyawan, ada dashboardnya tersendiri, baik itu dashboard umum ataupun dashboard karyawan. Itu saja mungkin Kak Uswatun, ada yang dipertanyakan kembali? Uswatun cukup ya Kak Uswatun. Selanjutnya eh, Nabila Cahyani izin bertanya, apa saja jenis HR tool yang umum digunakan saat ini? Mungkin untuk jenis-jenis HR tools pada saat ini yang saya ketahui ada yang berbasis HR high risk ya, HRIS. Biasanya kalau HRIS mulai dari rekrutmen, makanya suka ada applicant tracking system tuh kayak ATS gitu buat eh, apa namanya, seleksi CV yang cocok untuk kualifikasi. Kemudian ada juga nanti selanjutnya di contohnya kayak tadi untuk rekap kehadiran seperti di Entrepine, dan ada juga untuk rekap absensi ataupun absensi digital di aplikasi yang lain. Paling pengetahuan saya seperti itu Pak. Ada yang dipertanyakan karena bila cukup ya. Oke, Kak, sudah cukup. Terima kasih. Oke, kemudian Kak Nurul Fadilah izin bertanya Kak, apakah aplikasi ini mendukung sistem backup otomatis untuk mencegah kehilangan data penting? Ya, aplikasi ini sangat mendukung sistem backup otomatis untuk mencegah kehilangan data penting karena basisnya hanya seperti data driven di Google Sheet. Jadi khawatirnya ada kehilangan data bisa kita backup secara otomatis ataupun mungkin secara manual. Saja Kak Nurul Fadilah, mungkin cukup ya. Selanjutnya Kak Albi Baharul Hidayat izin bertanya Kak, bagaimana Interfine HR Tools mengelola absensi karyawan? Paling pengelolaan absensinya hanya meliputi tentang rekapitulasi kehadirannya dalam sebulan atau per minggu ini, jumlah kehadiran yang berapa, untuk menghitung nanti total dari penggajiannya tersebut. Paling itu sih Kak Albi. Ada yang dipertanyakan Kak Albi? Atau cukup? Baik, cukup Kak. Oke, ya, terima kasih. Selanjutnya Kak Armanda Febrian izin bertanya, apakah HR Tools Enterprise ini menyediakan berbagai jenis laporan yang berguna untuk analisis data SDM? Ya, salah satunya di Enterprise, izin menyampaikan sedikit, menyediakan berbagai macam template, baik itu tentang seputar bisnis, khususnya untuk bisnis yang mungkin rintisan startup, bisa menggunakan template-template di Enterprise. Ada seputar keuangan, ada seputar sales, ada seputar salah satunya HR Tools. Dan di HR Tools Enterprise ini menyediakan berbagai jenis laporan yang berguna untuk analisis data SDM. Salah satunya yang tadi di untuk analisis data yang khususnya di dashboard umum dan dashboard karyawan. Dashboard umum untuk terkait perusahaan dan dashboard karyawan terkait dengan karyawan itu sendiri. Terakhir ya, oh iya, sebelumnya Kak Armanda, cukup jawabannya atau kurang? Cukup ya. Yang terakhir izin bertanya dari Kak Isma Sitoh, izin bertanya apakah aplikasi HR Tools mendukung
pelatihan bagi karyawan baru. Kalau di Entrepreneur sendiri tidak ada bentuk pelatihannya, paling hanya ada panduan lengkap penggunaan aplikasi tersebut. Mungkin untuk karyawan baru kalau langsung megang tools ini, selain melihat panduan harus diarahkan juga. Khawatir lihat panduan tapi nggak nangkep gitu kan. Jadi harus sambil diarahkan. Paling nggak ada kayak latihan khusus dari Entrepreneur yang ada. Paling diberikan apa namanya video panduan di setiap unit atau sheet yang ada di Google Sheet tersebut. Penggunaannya seperti apa. Paling itu aja sih Kak Alis. Oke. Ada yang dipertanyakan kembali Kak Alis? Cukup, Saya Kak. rasa Terima cukup, kasih. Mas Irgi, Oke. silakan di closing. Ya, terima kasih Pak. Dan terima kasih juga teman-teman semua yang sudah bertanya dan sudah aktif. Dari saya mohon maaf bila ada kekurangan dalam penyampaian. Terima kasih juga saya ucapkan atas antusias teman-teman semua. Kurang lebih mohon maaf. Undur makola wala tangzur mankola. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali ya dari Snacker, Mas Irgi sama Mas Aji presentasinya. Dapat poin 100 karena lengkap pemaparannya sampai ada demonya juga seolah-olah Mas Irgi ini marketer dari aplikasi itu ya. Jadi saya rasa Luar alhamdulillah biasa. ada perkembangan ya. Saya sangat senang sekali program LS ini bukan hanya menambah knowledge, experience, tapi menambah skill teman-teman, soft skillnya dalam public speaking. Saya rasa ketika di luar atau di pekerjaan di sana sudah mentality ini sudah kuat ketika ada kesempatan jadi MC, jadi moderator, bahkan jadi pembicara, bahkan jadi manajer pun saya rasa sudah siap ya, karena sudah terlatih memberikan seminar, terus presentasi, seperti enjoy sekarang kelihatannya. Dan jangan lupa Mas Irgi, ya, untuk yang bertanya tadi dicatat ya di Baik, Telegram. baik Pak. Takutnya saya aja nyatet sih langsung dikasih penilaian di Excelnya. Takutnya saya ada yang terlewat buat bukti teman-teman nanti. Baik Itu Pak. ya. Ya Pak. Jangan lupa ininya di re-recordnya di-upload juga di YouTube. Nanti YouTube link YouTube-nya di-share di grup masing-masing ya.